فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر حين لذ النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس غارت الشهب بنا أو رؤما ekonomi konvensional bahwa seolah-olah membeli itu mesti dengan uang, sehingga kita mengabaikan barter. Soke boleh dicek di awam, jadi ngaran meuli mah kudu ku duit wae gitu. Lamun lain ku duit mah lain meuli. Nah, itu karena sebagai karena namanya karena memang konvensionalnya seperti itu. Artinya galibna jalma teh meuli teh ku duit. Ya sebenarnya tidak masalah konvensional seperti itu. Cuman bagi kita mah bagi seorang alim, bagi seorang ustadz, jadi narasumber bagus seringkali nah harus lebih dalam tentang itu. Karena konsekuensi hukumnya kali itu dia gitu, bahwa pengertian B itu dalam prakteknya adalah membeli, jual beli atau barter. Barter itu biasanya untuk melakukan B yang saman dan musamannya sesama barang. Lamun jual beli mah identik belinya dengan uang gitu ya. Tapi secara takrif atau definisi B-nya itu kan tetap sama gitu, bahwa B itu adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin maksusin. Ada pertukaran harta dengan cara yang sudah diatur oleh syarat. Ada 6 unsur dalam B, ada bai penjual, ada mustari pembeli, ada makud alaihnya atau objek hukumnya, objek jual belinya, objek akadnya mencakup musaman dan saman. Nah, kemudian ada segat mencakup ijab dan qabul. Nah, ketika akad sudah dilaksanakan, sudah transaksi, maka di situ secara hukumnya sudah sah asal jumpan syarat. Nah, tapi di situ masih ada ada khiyar, ada hak untuk melujumkan atau tidak, ada pilihan untuk mendilkan atau tidak. Dalam konvensional kita atau dalam pengertian awam kita bahwa deal itu jadi membeli, padahal sebenarnya deal itu bukan jadi membeli. Tepatnya itu untuk deal itu untuk melanjutkan atau tidak dalam transaksi yang sudah dilaksanakan. Nah, kenapa ada hikmahnya, ada hiyar setelah transaksi dilaksanakan, yaitu hikmahnya supaya si yang sudah bertransaksi atau berakad itu masih ada peluang menyangkut tentang ketika ada cacat dan sebagainya. Nah, nuntas diterangkan atau napi nuntas kalangkung nyata hiyar majelis nyata hak pilih untuk melanjutkan atau tidak akad yang sudah dilakukan ketika masih ada di tempat transaksi. Nah, terus nuka dua nuker masih di teraskeun nyata tentang hiyar syarat. Hiyar syarat berarti hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang sudah dilaksanakan berdasarkan syarat yang diajukan. Syarat itu bisa dari keduanya atau bisa salah satunya. Nah, ketika sudah tidak mengajukan syarat, berarti dia sudah lujum bagi pihak yang tidak mengajukan syarat. Maka hak hiyarnya maka ada yang masih di pihak yang masih mengajukan syarat. Dan kurang lebih seringkali seperti itu kan, misalnya harus beli pakaian atau belinan yang saha yang istri atau istri yang suami yang murah atau yang anak. Nah, misalnya membeli tetap diijab kabulkan. Nah, tapi engke lamun istri anak teu cocokeun atau cek istri mun si aah teu cocokeun diuihkeun deui nya. Nah, kan pasti sering kayak itu. Nah, itu biar syarat itu seperti itu. Hukumnya dina tulisan di toko barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, berarti otomatis si syarat mentiadakan syarat. Iya, itu punya hak. Jadi si penjual itu memang ada punya hak seperti itu. Nah, maka lamun misalnya orang belanja kadinya dan udah tahu itu, kita begitu mengikuti syarat yang diajukan oleh itu gitu. Jadi
lamun entos dilaksanakeun urang teh bisa tidak punya hak komplain mah. Karena saya nah atau mungkin mereka dia punya bisa gitu secara ini mah. Tapi ternyata aya aibna kumaha? Nah itu lain lagi. Kalau aib kan itu syarat itu mah. Itu nanti ada biasanya ya saterang abdi nya misalnya di toko bangunan gitu ya. Ada yang seperti itu. Dalam buktinya ari aib mah teu kaatakeun masih bisa dikomplainkan. Ya. Untuk masuk tadinya atuh hiar eta mah. Jadi tidak mutlak tidak dikembalikan. Tidak itu biasanya Kang ya atau sebenarnya dalam kasus aturan jual beli itu aturan seperti itu tidak mencakup aib, tidak. Artinya lamun aya aib itu mah masih bisa komplain. Iya, Kang Haji. Iya mah masih hangat. Nyata lagi saya nyata. Jadi ada jual beli mobil. Mobilnya tuh mobil tua. Tahun 70-an lah. Kan biasa kolektor gitu kan. Dibeli kemudian melalui perantara. Setelah 1 tahun ada ahli kolektor lagi. Kata ahli kolektor, ini bukan asli mesinnya. Nah kemudian dia itu menggugat ke ya merasa dirugikan. Ya dirugikan lah gitu. Kata saya teh, ya apa itu kan sudah nggak masuk. Iya. Udah lewat Ya, terminal. udah Iya. lewat. Itu aya dina Itu patul ada goror apa gimana itu maksudnya? aya dina patul muin ge sabenemangan patul muin nyontokeun teu kana mobil karena pada waktu belum ada mobil ya. Karena naon dina patul muin mah nyontokeun ka doni dijajatin jauh rentan menyangka dia kaca disangka permata. Nah itu henteu punya naon disebutna goblun pahis. Kasus gitu disebutnya goblin pahis, artinya rugi ditipu mentah-mentah, ya, kurang betul, lebih betul, seperti betul. itu. Nah tidak punya hak kompensi itu kenapa? Karena Iya, kecerobohannya sendiri, ya betul. ditarkil basi, henteu naliti heula karena Ya, memang cuman karena dia itu punya backing, dia Wah. itu akan melaporkan katanya penipuan itu. gitu. Cek saya teh eta mah goror katipu, kan ada Ya. kaidah nantinya algoror nih. Nu katipu mah geus kan gimana nih? Nah seperti itulah. Nah mendina patul nyontokeunna kan eta kaca dijadikan merata. Dan banyak kasusnya memang seperti itu, termasuk abdi sendiri pernah hadir gitu. Punten cuman abdi mah can level koleksi mobilnya baru di jam tangan. Termasuk abdi penyuka jam tangan, koleksi jam tangan lah. Bisa sekalian kan kayak bisa arek podcast gitu. Promosi gitu nya, bisa bener aya nu hobi sama gitu nya. Nah itu ternyata misalnya kan untuk mendapatkan mido yang tahun berapa kurang cermat nama. Nah termasuk kami pernah katipu jam anu murah amat nih sejuta sekian ya ternyata jam KW K70 buah gitu. Nah kurang lebih seperti itu dalam kasus itu mah. Entah saya abdi mah teu kumaha dah lebih kepada nah tuh cara mah gitu seperti itulah kurang lebih kasus itu punya hak kompen sebenarnya mereka gitu. Nah teruskeun heula kadinya. Dina namanya teh yes tadi teh nah perkawis eta mah jadi biasana Haji seperti di toko bangunan sok ada gitu teh untuk memang ada aib mah itu masih fleksibel dan memang tidak mencakup itu tidak mencakup aib eta mah yang tidak saat mah tidak mengembalikan tepugah-puguh lah gitu. Yeah. Tepugah-puguh mengembalikan misalnya karena ukur merasa lebih teuing ternyata teu kapake ning beli hand grinder panto teh ternyata butuhna 3 beli 5 kembalikan deui lah tak biasa menoknya untuk itu. Ari anu rusak mah anu memang aib mah bisa biasa nama gitu lamun mending toko bangunan dan mungkin dan lain mungkin pasti berbeda-bedanya anu diterapkan ku itu ieu peraturanna gitu. Nganu pasti mah bahwa itu tidak termasuk hiar aib. Eta mah maksudnya hiar syarat tuh gitu. Anu dia. Nah terus dia nah ini bagian askeun dina wal milku fil mabi. Wal milku fil mabi ma tawabihi fi mudatil hiyar limanin paroda bihiyarin min bai'in wa mustarid. Wal milku status kepemilikan fil mabi atas mabi. Mabi itu nyata barang atau komoditas yang diperjualbelikannya. Ma tawabihi berikut pengikutnya berikut non istilah nama istilah non
segala manfaatna dari eta mabi selama masa hiar, masa pilih yang mana masa hiar dina hiar syarat mah kan itu maksimal 3 hari ya, maksimal tidak boleh melebihi 3 hari, dan itu dihitung dari mulai hiar itu di hiar syarat dilaksanakan. Nah, limanin paroda bihiarin, hak kepemilikan atas babi berikut kemanfaatan kemana menjadi milik orang atau pihak yang memilih untuk hiar, eta mah rek penjual atau pembeli. Nah, sumain kan lahuma pamaukupun lamun hiarna diajukan kuduanana gitu, maka status kepemilikan itu maukuf itu dibekukan. Jadi si pembeli misalnya dalam contoh kecil nama misalnya si penjual ngajual taruhlah sarung misalnya tema. Nah, cek penjualnya tapi ieu teh nang hiji-hiji. Nah, istri anak ge ieu teh karahanita geus pake mah tong dijual hiji deui. Nah, tapi saya kan butuh duit, cek urangna sebagai urang lah ngajualna. Tapi istri teh itu sebenarnya karena tong dijual tuh emang geus pake. Nah, kayak bisa cek isi anak ulaheun ke komotin kanyarekan mah bae nya di bagian nya gitu. Nah, penjual ki ternyata penjual ki kitu. Nah, sabener nama anak ki kitu ieu teh dilematis. Nah, sebenarnya urang hayang meuli samping anu anyar, tapi pamajikan mah ayeuna keur ngabangkit hayang HP. Bisi karah ngambek mah ke karah nguruskeun meuli samping we di sana teh mah kareh nyarekan. Ge bisi komplain bisi eta mah karah jadi ribut mah. Wah, barikeun deui nya. Nah, ternyata aya klop hafal badinya mah misalnya tema ini contoh letik ya kurang lebih seperti itulah. Nah, itu berarti dua pihaknya mengajukan hiar syarat. Dua pihak antara penjual dan pembeli. Nah, maka status sarung yang diperjualbelikan itu ya dibekukan hak milikna selama itu jedanya selama 3 hari maksimal kan gitu. Nah, maka status kepemilikan atas kain itu, atas sarung sebutlah BHS itu misalnya menjadi mauquf, menjadi henteu sasaha gitulah. Sebelum deal nanti entas misalnya eta setelah deal ternyata jadi we tak baru dah gitu. Selama masih dalam deal mah menduanana mengajukan hiarna status kepemilikan. Nah, terus lamun misalnya contoh anu tadi berikut tawabina naon misalnya perjualbelikeunna naon hayam. Nah, hayam pan bisa endogan, maka endog teh sebutna tawabi atau anakan misalnya mah maka kalau ini ya misalkan jualan teh di contoh IG di Kepungkur kantos di mana Pasar Kemis. Jadi dia itu jualan teh tiap hari Kamis. Di situ pengen beli. Ya. Ieu lamun teu mahi kan itu harus Kemis depan itu. Geus lewati masa hiar maksudna gitu. Gimana teh, Pak? Nah, eta aya engke kadituna dina masalah disebutna teh naon goib. Disebutna teh mun bahasa itu kan goib. Goib itu tidak ada di tempat nya. Kayak kadituna aya. Jadi ku abi malah kadita karena aya di ditu supaya teu pabelit dina masalahna. Itu sampai aya kudu bulan hadir tenang. aya kudu lapor kudu ka hakim segala macam gitunya ada ribet. Tapi kan pasti karena agama itu didesainna lisamha pasti aya solusina gitu. Karena lamun secara tekstual faktul muin mah ribet masalah eta teh. Sampai kudu lapor heula ka hakim segala macam. Bayangkan bisa untuk kasus jual belina anu seberapa bakalan ribet gitu. Nah, makanya aya we cenah salah satuna aya ishad segala, ishad teh mengangkat saksi dan seterusnya. Rada panjang soal masalah eta. Mungkin pending dulu secara jawaban lengkapnya karena aya di ditu suka itu katumpuk. Nah, terus Pain tamal bayu bana anahun musarin min hinil akdi. Nah, lamun tos lengkap dia belina dalam artian lengkap sepakat tos deal bahwa sepakat entos jadi lujum pengertian pain tamal bayu. Maka jelas itu B itu bagi pembeli min hinil akdi dari semenjak akad. Mungkin sekilas mah timbul pertanyaan atuhnya lah dari semenjak akad. Nah, di sini musannif kecerdasan para ulama salah satunya tersirat dari seperti ini.
Lamun sekiranya orang ngatakan make kunaonnya musannif make istilahna bana anahul mustalin min hinil akdi. Ketika sudah lujum itu mabi itu menjadi milik pembeli dari semenjak akad. Mungkin sekiranya atau kudu mak nyebutkeun min hinil akdinya di semenjak akad geus pasti lah. Salah satu rasiahna dengan memakai redaksi ini itu untuk menyangkut masalah tadi tawabi. Karena dari siakul kalamnya musannif sudah mengatakan tawabi. Artinya min hinil akdi itu kieu salah satu contoh misalnya tadi kan dicontohkan misalnya ku hayam gitu kan. Nah, transaksi hari ini hari Selasa ya. Terus lujumna sepakat akhirnya jadi di hari Jumat misalnya. Ada Rebo, Kamis, Jumat. Nah, udah jadi sepakat. Jadinya berarti tidak punya hak komplit ijab kabul mah pukul untuk beres di ayeuna ge ijab kabul mah gitu kan mengajukan hiar teh napas pakai kemis teh misalnya teh mah udah jadi isi anaknya setujuan ataupun malah cek nu eta kitu deh. Nah, itu misalnya dalam contoh yang punya tawabi misalnya ngaju nu dia beli kena hayam. Nah, selama itu kan misalnya Madinah ayeuna ternyata kamar isu kata endogan. Itu isu kata endogan sedangkan dia lujumna pakai kemis. Nah, maka endog itu termasuk jadi milik pembeli. Tuh. Taruhlah di ayeuna oge barang beres jual di transaksi kita endogan hayam teh. Gitu sedangkan can lujum teh. Nah, entong ku ieu teh ku penjual teh oh ieu mah endog mah cokot tah teu kasugan bisa nya kitu pembeli kitu deh entong waka. Nah, ieu mah kebenaran si endog teh langsung enggak dicopot. Teu meunang, masih dibekukan gitu. Karena kan indukna encan lujum teh sehingga kabawa endogna ge statusnya mauquf dibekukan. Si pembeli udah ngerasa ieu mah endog mah urang gorengna ayeuna teu bisa kitu. Karena can lujum teh. Nah, pas pae kemis baru lujum. Nah, maka endog oge dihitungna geus jadi milik si pembeli. Si penjual bisa kieu, ieu mah endog mah nu uing batinya soalna lujum lagi karak ayeuna teh bisa kitu. Dihitung di endogna geus kabawa milik itu. Milik pembeli. Milik si pembeli. Sama pembeli lujum berarti endog lagi jadi balik dekan. Nah, iya selanjutnya wa illa pali baiin. Wa illa wa ilam yatima berarti lamun teu deal aslinya pas pae kemis teh ternyata misalnya meuli hayam teh euy ulaheun ku pamajikan urang meuli hayam teh teh malah probati kotok karena pamajikan gitu penjual oge kitu misalnya kambenan boga anak ge ulaheun teh Itulah di kantongan tah. itu jadi tah eta teh misalnya teh nya dibatalkan tidak lujum akhirnya transaksinya kan disebutnya pasah kayak gitu teh gitu jadi pasah kan ya. Nah, maka endog lagi dari semenjak pas diakad kan eta menjadi milik penjual keneh gitu ente jadi milik pembeli. Contoh kecil nama seperti itu. itu. Itu ya contoh dia tadi masalah tanah. Nah, Dia tuh beli nah lamun dina masalah tanah, masalah pilah tak itu tawabinya banyak. Dia itu beli udah deal cenah. Terus dia adina besok nanti nyusulan cenah. Anu ieu mah diiwalkeun cenah. Kan disusul gitu. Padahal udah Sageblok tadina. Nah, itu emang anu dijualna tanah naon sebenarnya kan umum apa kumaha? tanah warisan eta. Ya atuh memang eta mah lain ngaiwalkeun mabi sebenarnya dalam kasus gitu bahwa apa si itu kan disebutnya mustarok. Mabina berupa mustarok, milik rumung ya, gitu bahasa ilmu. Nah, dalam kasus seperti itu, maka si pemilik itu kan disebutnya sariken, lamun dua orang ya, menobaan suroka. Untuk penjualan itu terkait dengan perizinan sarik-sarik yang lain. Nah, si pemilik atau apa ba'dus suroka itu hanya punya hak menjual atas bagian anak. Itu pun tidak mutlak ke kepemilikan totalnya tidak sebagaimana kepemilikan mutlak atas satu benda yang tidak terikat syarik, sehingga aya disebut bab sub'ah. Bab tebus paksa dia. Bab non misalnya ribe lah, istilahnya mah ribe nya.
bayar rebay di bay ya. Usul harga. Hak beli lagi. Misalnya dia Oh, berarti harus Iya. bayar deh. ini buyback. Buyback. Ya, buyback. buyback ya. Iya. Nah, taruhlah ini sebidang tanah milik saya dengan Ustadz Opa. Ima karena adik kakak dapat warisan atau karena pernah merger usaha membeli ini atau membeli dari seseorang patungan. Nah, terusnya kepemilikannya taruhlah eta mah apa 50-50 arek 70-30 apa kumaha yang dia nuduaan dijual ke abdi teh secara sepihak atau ke Ustadz Opa dijual tanpa sepengetahuan saya dijual ke Kang Haji. Nah, maka saya itu punya hak subah, punya hak tebus paksa. Kita Ustadz Opa ngejual tanahnya baraha 200 juta gantian tuh, saya itu sebenarnya sapi ya lain sapi punya hak paksa itu untuk kasus seperti itu ayat disebut bab subah kan gitu. Itu khusus untuk tanah kepemilikan rumung lamun dina batul min bahasana ayat nang batul min itu di bab subah memang tidak panjang bahasana, tapi cukuplah untuk itu dalam inti nama subah itu untuk bisa dilaksanakan dalam kasus-kasus seperti itu. Menurut saya dibahasnya setelah bab sirkah mungkin ada mah untuk kasus seperti itu mah. Taskeun wa yasulu pasun lil aqdi fi mudatil hiyar binahwi pasahtu. Nah, kemudian musannif saterasna nyebatkeun bahwa hasil maksudna dianggap terjadi pasah teh pembubaran akad dalam masa hiyar dengan ungkapan misalnya lamun dina bahasa Arab pasahtul bai'a. Mungkin lamun dina bahasa Sunda mah kuring ngagagalkeun, ngagagalkeun murungkeun. Aya deui bahasana istahjartu mabi'a. Wa ijazatun binahwi piha. Lamun dina ijazah maksud ijazah mah naon? Pelestarian. Artinya dilangsungkeun dijadikeun. Itu bahasana bisa memakai ajaitu lamun dina bahasa ieu termasuk dilah jadi itu termasuk bahasa. Wa tasarrufu fi mudatil hiyar biwatin wa itakin. Tasarruf non si tasarruf teh penggunaan dalam masa hiyar dengan cara mewati. Mungkin Kang Haji ieu pasti rada tanya ya, makanya diwati namanya. Tasarruf dalam masa hiyar biwatin dengan diwati. Nah, ini tentu kasusnya dalam kasus pembelian hamba sahaya. Jadi mabina berupa hamba sahaya. Nah, wa itakin atau dengan memerdekakan. Ya berarti khusus dalam masalah mabina berupa hamba sahaya. Wa bai'in menjual kembali, wa ijaratin atau menyewakan, wa tajwijin atau ngawinkeun, ieu khusus kasusnya dalam penjualan hamba sahaya. Min bai'in anu dilaksanakeun, kitu min bai'in teh. Nu dilaksanakeun ku si penjual pasun, eta teh merupakan pasah. Contoh kieu Ustadz Opa ngajual amat, ngajual anak ya, ngajual amat ke abdi jual. Nah, tapi setelah diijab kabulkan dihiarkan aya teh hiar karena misalnya hiarna taruh abdi mah tapi kayaknya arek ieu heula arek musyawarah heula isukan dikabari tah masalah eta nama arek musyawarah jeung istri bisi teu setujueun ieu meuli amat teh maklum pan sensitif aya pemajikan mah moho awewe ka ieu mah sanajan amat misalnya utamanya. Nah, terus weh nya segitu ku ieu teh karah dipake amat teh dengan syarat-syarat tertentu boleh diwati kan ya. Maka disebutna halilah gitu nya. Halilah itu mencakup istri sareng amat. Nah karah di naonnya di lamun basma dilakui naon sih watin. Ustaz Opa teh karah dilakui. Asam ujek Eta teh amat teh karah dijima gitu. Karah dijima ku Ustaz Opa teh padahal geus dijual ka abdi kan memang masih di hiar syarat teh karah dipake keneh di karah di dengan keneh. Nah, terakhiran. Nah, maka itu sebagai pasah gitu, sebagai pentidakjadian atau ku anjeunna karah dimerdekakeun atau karah dijual di ka batur. Tuh.
atau karah disewakeun atau karah dikawinkeun ka batur. Nah, itu berarti sebagai bentuk pasah. Kudu mudah ieu anu meulina teh kudu. Teu kunaon. bisa Ya kan masih dina eta teh ya, dina hak dina hayat teh ya. Teu punya komplain karena kan ada hak teuing gitu. Jadi intinya mah bahwa ieu mah musannif katakan bahwa pasah itu tidak mesti terjadi dengan ungkapan. Itu maksudnya. Bisa saja pasah itu terjadi dengan tindakan. Wa yasbutu limustarin jahilin limayati hiyarun firadil mabi. Nah, ieu mulai tina wa yasbutu limustarin jahilin limayati itu mulai nerangkeun hiar aib ieu mah. Mulai ti dieu tah upami dina patul muin mah tina mulai wa yasbutu limustarin jahilin itu mulai nerangkeun hiar aib. Jadi bisi eta teh mah tasebut mah karak mulai